Betul ya Pak ya? Ilmu administrasi fisip berarti ya Pak? Bukan Pak? Iya. Oh memang ada fakultas ilmu administrasi. Berawal dari hobi Bapak Ibu, terus saya sempat baca singkat wawancaranya Pak Dede di Kompas ini, saya klarifikasi juga. Katanya berawal dari hobi dan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Makanya Pak Dede mencoba untuk membudidayakan anggrek yang ternyata menjadikan lahan rezeki tidak hanya untuk Pak Dede tetapi untuk warga sekitar dan masyarakat luas. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dede. Berawal dengan menggunakan lahan milik orang tua di daerah Dadap-Rejo ya Pak. Pertama kali memulai atau menginisiasi awal timbulnya Dede Orchid Nursery, kemudian melibatkan warga lokal sampai saat ini Pak Dede itu Bapak Ibu tidak lepas dari prestasinya di bidang anggrek. Salah satunya adalah 3 kali juara 1 anggrek unggul nasional Pak Dede. Kemudian kategori best of the best dari hybrid selection signing anggrek ya, itu ada di Singapura, kemudian ada di Jepang Bapak, betul ya, korporasi. Kemudian juga ada best of selection orchid signing week dari 2016 sampai dengan 2024. Tepuk tangan untuk Pak Dede. Nah, pada pagi hari ini saya akan mempersilakan Pak Dede untuk mungkin memberikan pandangan sekilas Bapak. Jadi silakan Pak Dede memberikan gambaran. Tepuk tangan sekali untuk Pak Dede. Silakan. Balik ke kios-kios, saya ambil yang sudah laku,
kemudian belajar anggrek juga secara otodidak. Bagaimana sih belajar budidaya dan kultur jaringan? Awalnya budidaya dulu, udah bisa, kemudian coba-coba belajar kultur jaringan. Mungkin Bapak Ibu jangan bayangkan ya, saya itu kan nggak tahu kultur jaringan itu kayak apa. Jangan bayangkan labnya itu mungkin ada kayak di lab untuk di kampus. Ini beda sekali. Saya dulu coba-nyoba kultur jaringan itu sterilisasi pakai dandang nasi. Ya, nah di situ sudah pasti bisa ditebak ya, hasilnya 100% kontan. Ya, coba lagi nggak bisa, coba lagi sampai akhirnya ibu dulu itu dapat arisan presto. Nah, tahu kan presto? Nah, dari situ coba saya pinjam, saya pakai buat masak media kultur jaringannya juga sederhana. Saya nggak tahu apa sih media kultur jaringan itu. Saya coba baca dulu program media, baca medianya apa. Oh ternyata ada DW4, ada virusulfat, NaETA, virusulfat, macam-macam. Saya nggak punya media seperti itu. Saya larinya ke toko pertanian. Di situ saya beli pupuk gaun. Nah saya cek, nah ternyata kan bukan pupuk sama itunya sama. Nah jadinya awalnya ya belajar dari pupuk gaun itu. Nah coba media kultur dicampur, mungkin saya nggak ada beberapa vitamin kan yang digunakan. Kalau saya pakai vitaminnya itu pakai apa ya? Vitamin IP itu. Ya itu saya pakai. Saya nggak tahu. Oh pakai aktif itu apa ya? Saya nggak tahu. Coba-coba. Nah dulu orang aktif dari apa nih? Nyari yang simpel, ternyata norit itu kan juga dari arus. Ya saya pakai norit itu. Nah dari situ jadi, cuma hasilnya memang nggak bagus, tapi sudah mulai langka, udah jadi. Nah labnya ya dari kamar saya itu, kamar itu jadikan lab. Nah labnya di situ sudah mulai berkembang. Saya dulu kan juga ternak sapi perah. Nah karena masyarakat sudah dulu kan tetangga sudah mulai dekat, rapat. Nah akhirnya sungkan sama tetangga, akhirnya kandangnya dipindah ke sawah. Nah bekas kandangnya itu saya pakai gunakan untuk lab. Nah jadi di kandang itu juga banyak kotorannya, tapi ya alhamdulillah juga berhasil. Malah seringkali juga dapat kunjungan dari beberapa kampus itu, tuh kok bisa ya labnya di kandang sini kan banyak kotoran kok nggak kontan. Nah saya juga bingung juga. Nah yang penting kan dari situ udah mulai bisa kultur, mulai bibit. Saya nggak punya lahan, saya terbatas. Nah akhirnya saya ngajak tetangga itu, siapa yang mau nanam anggrek, belajar bareng-bareng. Nah dari situ saya mengumpulkan, alhamdulillah terkumpul 25 orang. Saya ajari, saya kasih bibit cara nanam anggrek. Alhamdulillah dari 25 orang itu yang berhasil 1 orang. Boleh 1 orang berhasil. Nah dari situ kita support. Terus kemudian cari akar masalahnya di mana sih? Kok banyak yang nggak mau nanam anggrek? Karena bibitnya udah dikasih aja. Nah dari situ mereka ngomong bahwa anggrek ini prosesnya lama ternyata gagalnya. Pertama, yang kedua nanti jualnya kemana? Nah, terus ini nanam tanaman, tapi kok nggak bisa dimakan, nanti buat apa? Nah dan banyak lainnya. Nah dari situ coba pelan-pelan yang pertama tadi kita support berkembang dengan cepat, hasilnya juga lumayan. Karena bisa dikatakan bisnis anggrek itu bisnis yang nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya gimana? Yang beli itu kan orang yang nggak mikir sangat banget, duitnya banyak. Yang pertama, iya kan? Jadi mereka beli anggrek semakin mahal, mereka akan semakin bangga, puas. Nah itu prinsipnya. Nah kemudian kalau dilihat juga nggak masalah, mencoba Bapak Ibu. Biasa beli bibit anggrek sih, beli itu berapa sih? Coba ada yang tahu bibit anggrek itu harganya berapa? Kita belajar matematika,
1 meter itu kurang lebih isinya bisa sampai 300 tanaman. Berarti 1 meter untungnya berapa? Berapa? 1 meter 6 juta. 1 meter 6 juta. Kalau 10 meter 60. Kalau kita punya 100 meter aja berapa? 600 juta dibagi 6 bulan atau 5 bulan sudah bisa panen. Berarti untungnya berapa? 100 juta. Itu hanya untuk 100 meter. Ada enggak tanaman lainnya untungnya segitu? Ya, coba nanti tanya Bapak Ibu dosen, kira-kira biaya buat tutur jaringan untuk 1 tanam itu kosnya berapa? Murah sekali. Ya, kalau di sini mungkin mahal karena pakai lampu, pakai AC. Tempat saya cuma pakai lampunya yang kuasa. Tidak pakai lampu ini, cukup sinar matahari dalam greenhouse sama AC-nya dari awal. Nah itu. Nah, terus gitu nanti nggak langsung di remaja kan? Kalau anggrek remaja itu harganya berapa itu Pak? Bisa sampai 50.000. Nggak laku nanti untung lagi. Nanti nggak laku lagi di dewasa kan harganya sudah beda lagi. Nah kan semakin nggak laku kan semakin mahal. Iya nanti kalau nggak laku lagi sampai bunga, rumputnya jadi berkembang banyak. Bisa diseplit jadi 2. Nggak lagi diseplit lagi. Nah itu. Dari situ sih yang dari awalnya 1 orang akhirnya tetanggakan nanya dapatnya berapa. Nah akhirnya dari situ saya buat namanya supply chain, buat rantai pasok. Bisa. Nah ini awalnya nanti next. Nah ini prosesnya itu mulai dari aklimatisasi, seedling, remaja, dewasa sampai pembungaan. Nah ini prosesnya itu butuh waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Kalau dari kilang butuh waktu sekitar 4 tahun. Kira-kira 4 tahun itu butuh waktu lama apa cepat? Karena lama, saya nggak ada kompetitor. Nggak ada kompetitor, jualan menang dewi, menang sendiri. Karena hanya orang-orang lulusan pertanian nggak mau terjun di kultur jaringan. Saya tuh nggak tahu dulu awalnya kultur jaringan itu kayak apa. Tapi ketika sudah berjalan, saya tuh awal dulu itu nggak ada kompetitor, boleh juara sini, jualan ini. Nah, dengan saya nggak punya lahan, saya buat namanya supply chain. Next. Nah ini mulai dari panen, bibit botol saya kirim ke petani-petani. Petani saya buatkan greenhouse, saya kasih bibit, pot media. Nanti ini selama kurang lebih 6 bulan. Pola tanahnya diatur. Nah, katakanlah, kebunnya kapasitasnya 300.000. Jadi satu petani harus nanam 50.000. Nah nanti setelah 6 bulan total mereka akan panen setiap bulan, tidak tunggu selama 2 tahun. Nah ini sampai usianya pas sampai 6 bulan. Nah ini sudah bisa dipanen. Next. Nah ini kebun seedling. Nah ini kebun seedling ini kurang lebih selama 5 sampai 6 bulan. Next. Nah setelah itu kita kirim, kita beli, nanti kita kirim ke petani remaja, sebagian bisa dijual. Nah jualnya ke sana kita membuat jaring pemasaran. Selain juga kita buat supply chain untuk produksi, kita juga buat supply chain untuk pemasarannya. Nah ini sama, pola tanamnya sekitar 6 bulan. Next. Nah ini kebun remaja seperti ini. Next. Nah ini proses pendewasaan. Setelah 6 bulan berikutnya kita kirim ke petani, kita beli juga kita pasarkan ke petani yang pendewasaan. Sebagian juga kita jual. Next.
Nah ini sampai pembungaan. Nah mulai dari ini kata next. Nah ini kebun pembungaan. Jadi prosesnya selama hampir 2 tahun. Sampai mulai proses dari bibit potong sampai berbunga ini bisa dijual. Kita untungnya efektif sama petani. Katakanlah satu petani dapat untung katakanlah 20 juta. Padahal sampai 40 juta juga ada. Katakanlah 20 juta. Berarti kan dibagi 2. Punya kecil-kecil di bawah 100, di bawah itu kadang 50-an. Kita buat juga anggota kita yang mematok luasan di bawah. Setiap siapa yang mau nanam mungkin bisa jadi anggota. Bisa jadi kelompok, karena bisnis saya itu bisnis kepercayaan. Kan banyak kadang-kadang orang nanya, apa nggak takut hilang? Ya apa nggak takut ditipu? Nah, saya bisnis itu bisa berjalan kalau kita saling percaya. Orang baik ada, orang nggak baik ada. Tapi kalau kita nggak berani melangkah, kita akan nggak ketemu orang baik. Nanti bisa dipilah-pilah. Yang baik nanti diajak kerjasama, yang nggak baik juga enggak. Tidak semuanya yang saya dari itu juga baik semua juga enggak. Mungkin hanya 60-70% saja. Tapi kita bisa kerjasama nantinya dalam jangka waktu yang lama. Nah seperti itu. Nah dari satu orang katakanlah saya bisa ambil untung 10-20. Katakan 10 aja. Saya punya 10 petani berarti untungnya berapa? 100. Kalau punya 100 petani. Nah, kita hanya buat sistem aja. Ya, kita nggak semua dikerjakan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya di apa? Saya ini hobi, di breeder, penyilang. Ya sudah, saya fokus di persilangan. Saya nggak punya lahan. Di sana tuh lahan mungkin berbeda ya dengan di sini. Kalau di sana tuh lahan mahal per meter bisa sampai 4 juta, 2 juta sampai 4 juta. Kita 1.000 aja udah 4 M. Ya, nah jadi saya mending dengan warga sekitar, ayo kita lahan kecil kita manfaatkan karena anggrek ini value-nya tinggi. Nah dari situ mulai dari awal-awal sampai sekarang sudah 108 petani mitra. Nah, itu juga berjalan. Nanti gimana dengan pemasarannya? Nah, di tempat kami itu juga banyak adik-adik magang, mulai dari SMK sampai perguruan tinggi. Di sana mereka bisa belajar mulai dari kultur jaringan, aklimatisasi sampai berbunga. Nah, di sana mereka juga diajari juga bagaimana cara memasarkannya. Nah, saya itu kan kalau jual itu kan nggak punya bakat jual. Yang punya bakat jual di anak-anak muda ini jualnya di sosial media. Mereka bisa jualnya Facebook, TikTok, IG dan macam-macam. Nah, dari adanya makan ini mereka bisa jual. Bisa jual lewat sana, untungnya buat mereka. Bahkan dari ada yang masih sekolah aja dalam 1 bulan itu bisa untuk sampai 50-75 juta sebulan. Jadi satu anggrek mereka bisa ngambil untung sampai 100.000 sekali TikTok. Saya tanya sehari bisa jual sampai berapa? 200 tanaman. Iya, seminggu sekali. Biasanya Sabtu Minggu waktu libur mereka bisa jualan. Terus mereka 200 kalau misalnya sudah hampir 10-20. Kadang-kadang sekali seminggu 4 kali aja sudah segitu. Nah, jadi banyak akhirnya ada yang lain yang magang tertarik juga bisa jualan online. Nah, mereka balik ke kampus ke sekolah setelah selesai magang bisa jualan online, nanti bisa dropship kita kirim dari kebun. Harapannya mereka setelah lulus mereka bisa buka usaha, punya modal buka usaha, dan itu adalah bagian dari jaringan dropship. Nah itu, saya lahannya cuma kecil, tapi saya punya berbagi dengan banyak petani, juga banyak reseller. Nah kita juga buat namanya segmentasi pasar. Oh mana yang kelas atas
luas, nah mesti dikejar putarannya cepat. Tapi kalau lahannya kecil, cari yang value-nya tinggi. Nah itu, jadi banyak. Kalau nggak punya lah, bisa jual online. Dan harapan saya, mungkin di Lampung di sini kan juga sudah ada kerjasama antara PAI, ada dengan beberapa lembaga pendidikan dengan Polinela. Nah, mungkin dari Bapak udah nyilang titik kerja di sini yang buat titik botolan. Nanti ada yang dari PAI sama anggotanya yang beli untuk budidaya, dan ada yang memasarkan. Saya kira ekologi ya di sini ini sudah terbentuk. Harapannya ya bisa berkembang dan bisa jadi sentra anggrek juga di Lampung ini. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Silakan. Mari Bapak Ibu, jangan ragu untuk bertanya karena kami tuan rumah Politeknik di Lampung menyediakan hadiah kecil untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan dari sponsor utama kita Bapak Dedek Setia. Perkenalkan nama saya Bu Sulis. saya masih gadis sampai saya punya anak 4 itu memang hobi nanam anggrek. Cuman Masya Allah mungkin kurang telaten atau saya nggak tahu triknya bagaimana cara meliharanya. Itu kadang-kadang ya itu kadang-kadang sering mati gitu. Adalah faktor paling menentukan adalah agroklimat. Agroklimat itu apa sih? Agroklimat itu meliputi suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan kemudian tempat. Nah ini faktor yang paling menentukan. Nah, kemudian agroklimat bagaimana yang bagus dengan anggrek? Ya harus sesuai dengan lingkungan tempat. Kita tinggal di mana? Misalnya kita di daerah panas, dataran rendah. Berarti ya kita harus pilihnya adalah anggrek yang memang habitatnya di dataran rendah. Misalnya, nah, secara umum ya tidak semuanya. Nah, misalkan dendrobium, nah dendrobium itu rata-rata adalah habitatnya dataran rendah. Walaupun ada beberapa jenis yang memang habitatnya dataran tinggi, tapi rata-rata adalah dataran rendah. Nah, kemudian panda, arachnis, nah itu tipe-tipe daerah panas, arachnis atau panda bisa, dan juga beberapa jenis yang lainnya, Papiopedilum kan ada yang panas juga ada yang dingin. Nah kemudian dari pencahayaan tadi, pencahayaan juga ada yang anggrek itu suka panas, ada yang suka teduh. Dari kelembapan ada yang suka kering, ada yang suka basah. Nah kita harus tahu dulu yang kita rawat ini jenisnya anggrek apa dulu. Nah nanti kalau sudah agroklimat sudah sesuai, baru kita ke pemberian nutrisi, pupuk, dan sekaligus juga pencegahan sama penyakit. Nah pupuknya pupuk apa? Nah kalau ibu namanya masih buka dari awal dari bibit botol baru aklimatisasi, itu bisa pakai pupuk kandungan NPK yang kandungan N-nya tinggi. Nah, bibit. Nah, nanti kalau sudah remaja, dipupuk kandungan NPK yang kandungan NPK-nya rata. Misalnya 16, 16, 16, 21, 21, 21. Nah, nanti kalau sudah dewasa pembungaan, itu kandungan pupuknya yaitu kandungan NPK dengan kandungan PK tinggi. Itu untuk pembungaan. Nah, untuk proses awal-awal ketika proses aklimatisasi biasanya kita ada masalah tanamannya kadang-kadang anggreknya gampang mati. Nah itu bisa juga di start awal untuk beberapa minggu itu dikasih pupuk kandungan PK tinggi. PK tinggi itu memperkuat jaringan biar gak mudah busuk. Nah kemudian apabila ibu beli bibit botol ya baru apa beli bibit botol usahakan ada proses hardening. Takutnya nanti misalkan kalau kita beli bibit botolnya sudah adaptasi di tempat lain, tempat kita suhunya kurang lebih sama, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika bapak ibu nanti beli bibit itu dari lab yang menggunakan cahaya lampu dan AC pendingin. Nah, ketika di ruangan pakai lampu itu suhunya biasa sudah diatur kurang lebih 23 derajat suhunya.
itu bisa disesuaikan, agroklimatnya sesuai. Tidak di tempat kita, nah kita harus disesuaikan dengan agroklimatnya. Maka kita harus membuat namanya mikroklimat. Mikroklimat itu apa? Ya kita bisa membuat kondisi lingkungan semirip mungkin dengan ada yang di alam atau sesuai dengan jenisnya. Nah kita bisa membuat mikroklimat dengan buat greenhouse, dengan naungan. Nah itu pun juga harus disesuaikan dengan jenisnya. Tidak bisa dalam satu greenhouse itu diisi macam-macam anggrek. Nah biasanya di itu kan gitu. Pilihnya ada vanda, ada dendro, ada gula, ada papio, ada oxy, ada kaktea. Jadi satu. Ukurannya mulai kecil dari bunga sampai kecil sampai ke bunga. Nah terus ketika ada bunga nanya pupuknya apa, obatnya apa? Oh gak ada obatnya itu. Karena apa? Agroklimatnya sudah gak sesuai. Iya. Nanti kalau pertanyaan terjun, oh yang bagus, ada gulanya bagus, bibirnya kalah, batangnya nanti kayak meliuk-liuk gini ya. Nah itu namanya kurang cahaya. Kalau dipanaskan, bibirnya bagus, ada gula, keleannya padanya jadi pingsan. Nah itu nggak ada obatnya. Jadi kita buat greenhouse, dikhususkan itu greenhouse-nya cahayanya banyak apa enggak? Oh ini cahaya banyak dengan suhu panas. Nah yang dengan sesuai dengan itu apa? Misalkan oh dendrobium ya sudah dalam satu greenhouse itu kita buat jenisnya dendrobium saja, jangan dicampur dengan yang lain. Atau kalau mau buat greenhouse lagi yang ingin yang teduh, yang khusus buat phalaenopsis saja atau cattleya. Nah kalau mau berbit aja ya bisa khusus berbit aja, jangan besar sama yang kecil. Medianya ada yang pakai arang, ada yang pakai mos. Arang itu penyiramannya butuhnya sehari sekali karena cepat kering. Sedangkan mos nyimpen air banyak itu nyiramnya biasanya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Nah terus dalam satu kebun nyiramnya gimana? Yang basah disirami berdino tiap hari, tapi busuk. Nah, ya. Nanti kalau nyiramnya 3 hari sekali yang medianya arang kering. Dehidrasi. Nah maka itu dalam satu greenhouse usahakan penggunaan media sama, jenisnya sama, jadi perawatannya sama. Nah seperti itu. Kalau pengen anak bibit ya harusnya bibitnya bibit semua rata, biar nggak ada kompetisi perebutan sinar matahari, sirkulasi udara lancar. Nah jadi akhirnya bisa tumbuh maksimal. Iya mungkin ya. Nanti pemindahan nama penyakit ini tidak kalah penting. Nah, beberapa penyakit yang ada di tanaman anggrek itu biasanya sering itu jenis kutu-kutuan. Nah, kemudian tungau dan juga jamur. Nah, kalau jenis kutu-kutuan, nah kita harus nyemprotnya itu rutin dengan insektisida. Kalau dengan jamur itu dengan fungisida. Kalau dengan tungau itu akarisida. Nah, kalau kita memang tujuannya untuk bisnis, penyemprotan preventif itu disarankan. Karena di akhir itu nilai estetikanya. Jangan sampai diserang baru disemprot. Nanti bunganya sudah lubang-lubang baru disemprot. Nanti jualnya jadi nilainya berkurang. Nah, jadi preventif. Kalau buat hobi nggak apa-apa, oh ada penyakit disemprot nggak apa-apa. Nah bagi ibu-ibu yang nggak punya greenhouse apa bisa. Nah nanti disesuaikan aja. Misalkan nanam anggrek di teras, nah di bawah teras itu bisa. Tapi usahakan yang menghadap ke timur atau ke barat. Nanti kena insektisida jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu teduh. Itu bisa untuk misalnya jenis phalaenopsis, cattleya bisa. Kalau untuk yang agak panas, nah itu untuk bisa dendrobium atau di bawah pohon bisa, ditempel di pohon-pohon. Cuman juga harus dilihat jenisnya. Kalau pohonnya tidak terlalu rindang, nah itu bagus untuk jenis misalkan dendrobium. Kalau kebunnya rindang, nah itu bisa untuk jenis phalaenopsis, bisa ditempel-tempel di pohon, digantung. Nah itu bagus.
di pagi hari. Penggunaan dosis harus sesuai, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang, penyakitnya nanti tidak mati, disemprot berikutnya nanti penyakit jadi kebal. Kalau kebal nanti pengendaliannya susah. Kalau kelebihan dosis, takutnya obatnya nanti kandungannya keras, nanti merusak anggrek. Nah ini, jadi harus baca aturan pakainya. Nah usahakan juga penyemprotannya gonta-ganti pestisidanya atau bahan aktifnya bisa gonta-ganti, tujuannya agar penyakitnya tadi tidak kebal. Nah ini usahakan juga biasanya kalau nyemprot, kalau di tempat saya nggak masalah karena suhunya dingin. Kalau di sini kadang-kadang suhu air itu jadi pengaruh. Ya, usahakan kalau penyampuran pestisida itu suhu air di bawah 28 atau 27 biar penyerapannya maksimal. Penyemprotannya pagi hari atau sore hari. Nah itu ya, usahakan kalau ibu nyiram anggrek pakai selang. Nah di dalam selang itu biasanya kan ada air itu dibuang dulu. Nah di selang itu kadang-kadang kena cahaya, kena panas. Nah ketika suhu di atas 30 ke atas, airnya itu mudah sekali terkena bakteri, jamur, macam-macam penyakit. Kalau penyakit disiramkan, nah ini bisa nular kemana-mana. Usahakan dibuang dulu. Setelah suhunya normal, airnya normal, baru bisa dipakai nyiram. Nah itu kadang-kadang sedikit tapi pengaruhnya besar nanti ke tanaman kita. Nah yang ingin saya tanyakan, itu dendroclitic itu munculnya sekitar tahun berapa ya? Jadi gini Bu, jadi itu udah mulai zaman dulu, zaman Belanda itu sudah ada. Itu kan spesies. Jadi anggrek kritik, ya Dendrobium khususnya Dendrobium, itu penyebarannya mulai dari Sulawesi, mulai ke sampai Papua, sampai Papua Nugini, Australia sebelah utara dan juga sedikit di Filipina. Jadi sekitar itu rata-rata Dendrobium banyak yang kritik-kritik. Misalnya Lasianthera, Nidii, Golditis, Stratiotes, Trigoceros dan masih banyak lainnya. Nah itu dari dulu ada. Kenapa dari dulu banyak yang bulat-bulat? Karena yang kritik-kritik itu rata-rata tinggi-tinggi. Jadi secara ekonomis kalau budidaya tanaman kritik dengan harga yang murah itu kalah bersaing dengan ongkos kirim. Nah, ongkos kirimnya mahal. Jadi cari yang mudah itu yang bunga bulat-bulat. Kemudian keperluannya juga kalau bulat-bulat selain bisa untuk buat koleksi di rumah, juga bisa untuk direntalkan, kantor itu bisa. Nah berbeda dengan anggrek kritik-kritik ini yang memang biasanya rata-rata kolektor karena memang harganya relatif lebih mahal daripada yang bulat-bulat. Walaupun juga ada bulat pun juga ada yang sebetulnya ada juga yang mahal. Nah alasannya mungkin itu Bu. Saya anggota PKI Lampung. Sebenarnya tadi pertanyaan saya juga udah banyak ditanyakan teman-teman. Jadi terjawab Bu Yus, kenapa saya sering gagal. Dan saya termasuk kaum yang ibu yang jatuh bangun Pak. Coba gagal lagi. Dengan keterangan Bapak tadi, jadi saya tahu penyebab gagal itu ternyata karena kita mengumpulkan semua jenis anggrek di satu tempat yang hidupnya itu gak cocok ya Pak. Saya termasuk itu. Jadi saya minta ke Pak Dede untuk banyak berbagi tips dan trik lah Pak untuk kami biar bisa berhasil seperti Bapak. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ada tambahan apa itu dari Dharma Wanita? Nama saya Maharani. Yang saya tanyakan karena saya mungkin medianya berpengaruh terhadap tanaman anggrek. Karena saya ini termasuk pencipta tapi selalu gagal. Udah berbunga mati dari 10 paling 2 yang hidup. Nah mungkin yang terbaik untuk medianya berpengaruh terhadap tanaman anggrek ini apa? Nah dari segi habitat itu sebetulnya ya anggrek itu dibagi dua, ada epifit, ada terestrial. Kalau epifit
komplit itu adalah anggrek yang nempel di pohon. Kalau terestrial, anggrek yang habitatnya hidup di tanah. Nah, ini hubungannya dengan media. Nah, tentu saja media yang digunakan juga harus sesuai dengan karakter atau jenisnya atau habitatnya. Nah, karena dibawa ke tempat kita, nah kita penggunaan media juga harus disesuaikan dengan karakternya. Misalkan pipa epifit. Nah, pipa epifit ini bisa dibilang dibagi lagi dari beberapa tipe. Ada tipe epifit yang suka kering. Nah, suka keringnya apa? Misalkan dari jenis dendrobium. Dendrobium yang keriting-keriting itu rata-rata suka kering. Apalagi beberapa dendrobium yang misalkan yang sangat kering itu misalnya dendrobium capra, canaliculatum, caronii, sutichnoi, lasianthera, nindi itu memang karakter yang suka kering. Nah, jadi cukup medianya sedikit aja. Jangan terlalu banyak, bisa pakai media areng karena medianya epifit. Nah, kemudian ada juga misalkan anggrek tipe epifit tapi yang bentuk kelembapan tinggi, misalkan Phalaenopsis. Nah, Phalaenopsis bentuk kelembapan, maka media yang digunakan bisa pakai sphagnum moss, bisa pakai sabut kelapa itu yang nyimpen air beberapa lama, jadi itu menjaga kelembapan. Misalkan 2-3 hari nggak disiram pun nggak apa-apa. Nah, itu kalau yang tipe kering itu pagi disiram, siang atau sore juga harus kering, besok bisa disiram lagi. Jadi itu kalau tipe-tipe kering dia bisa pakai arang, bisa pakai kulit kayu bisa, atau pakai sabut kelapa juga bisa. Tapi sabut kelapanya jangan terlalu banyak, media kering. Kalau yang kelembapan tinggi bisa pakai sphagnum moss tadi atau pakai sabut kelapa. Usahakan juga media yang digunakan sesuai dengan ukurannya. Kalau tanamnya kecil, usahakan potnya kecil, jangan terlalu besar. Kadang-kadang kita ini anggreknya kecil, biar anggreknya terbesar, potnya besar, medianya banyak. Nah, padahal nanti kalau kena kelembapannya terlalu tinggi, disiram karena anggreknya kering. Nah, media nanti jadi sumber penyakit, jamur, kena bakteri, jadi perkembangannya jadi kurang. Harusnya kering, kelembapannya jadi tinggi. Nah, itu ya. Ada jenis-jenisnya ya Pak. Sekarang Ya. itu kan ada yang kokopit, apalah namanya gitu kan ya. Nah, ini yang bagus untuk anggrek itu yang mana gitu? Ya, kalau buat anggrek biasanya jangan yang pakai kokopit. Anggrek sabut kelapa kan. Sabut kelapa itu gunakan yang bisa jadi taninya dibuang. Kalau kita proses biasa itu produk massal untuk bisnis, taninya dibuang dulu. Bisa direndam dengan air, dikasih tawas, itu bisa. Yang ada kasar itu ya Pak. Kalau misalnya udah di Fiber. oh fiber. Bentar dulu ya. Ya, itu dibuang dulu, taninya dibuang, dan nanti bisa diolah, bisa jadi fiber, bisa jadi kokopit, nanti bisa jadi cukucit. Iya. Nah, tergantung nanti penggunaan anggreknya jenisnya apa, kemudian minyak mana, nah itu juga penting. Jadi kalau untuk dendrobium biasanya cukup taninya dibuang, bisa dibungkus, jangan terlalu besar, masih dipakai bisa. Kalau untuk Phalaenopsis biasanya bisa dicacah, dicampur dengan moss ataupun dicampur dengan media lain bisa. Atau pakai murni itu aja juga bisa. Kalau yang akar pakis itu kan ada yang Akar pakis bisa. Akar pakis itu punya kandungan nutrisi tinggi. Ya, karena punya kandungan nutrisi tinggi itu mudah terserang jamur atau bakteri. Jadi usahakan dibilang kualitas cacah pakisnya yang bagus, yang tua, yang keras. Nah, nanti dikeringkan dulu, nanti dibersihkan, dikeringkan, nanti bisa digunakan media. Karena nutrisinya tinggi, nah itu biasanya gampang kena tumbuh rumput, lumut dan macam-macam. Nah, ini juga harus sering-sering ganti media. Kalau medianya pakai pakis, bisa 1 tahun sampai 2 tahun sekali harus ganti. Kalau pakai misalkan media cilimos atau sabut kelapa sama. Kalau cilimos mungkin
bawah 1 tahun harus ganti karena medianya mudah asam, mudah rusak, harus segera diganti. Nah, tanda-tanda biasanya tanaman itu asam, kadang-kadang misalnya anggrek bulan pakai media moss, padahal medianya sudah basah, tapi tanamannya kayak kering, daunnya layu. Nah, itu bukan karena memang kurang cairan, tapi karena media sudah asam, jadi airnya tidak bisa diangkut oleh jaringan untuk proses fotosintesis. Jadi akarnya busuk, kelihatannya kurang air, padahal itu ya memang karena medianya sudah rusak, jadi nggak bisa menyerap air. Kalau saya lihat Pak Dede kan tadi kan hobinya adalah menyilangkan anggrek, terutama anggrek spesies ya Pak. Ya. Nah, kira-kira waktu kita pernah diskusi itu, Ibu kalau mau yang warna hitam, indukannya atau tetuanya itu dipilih yang kuning salah satunya. Nah, mungkin bisa nggak memberi masukan kita untuk bagaimana cara kira-kira nanti hasil kesilangan anggrek itu warna bunganya seperti apa sih Pak? Itu yang mungkin kalau bukan rahasia Pak, tapi kalau rahasia ya saya maklum tidak bisa disampaikan. Itu saja Pak. Terima kasih. Nggak ada rahasia. Jadi genetik anggrek itu ada yang resesif, ada yang dominan. Nah, kita cari mungkin beberapa anggrek yang punya karakter-karakter ke warna hitam. Nah, kalau dari spesies itu prosesnya agak lama. Nah, misalkan penghasil warna-warna hitam itu biasanya kalau dari spesies itu misalkan dari Goldie E. Goldie E ini ada beberapa varian. Ya, misalkan ada Goldie E yang warna putih, ada yang biru, dan ada yang kuning coklat atau yang yellow brown. Nah, itu. Kemudian ada dari Violaceo flaven, anggrek besi, itu beberapa kalau dihilangkan dengan karakter yang ada hitamnya, itu biasanya muncul karakter hitamnya, anggrek besi. Kemudian juga dari anggrek helix. Nah, ini biasanya penyumbang gen terbesar. Biasanya rata-rata anggrek hitam itu gennya banyak dari helix. Atau kalau bikin anggrek mini warna hitam itu yang kecil-kecil itu caronii. Nah, itu bisa penyumbang warna hitam. Kadang-kadang anggrek tidak tampak hitam, tapi disilang dengan karakter tertentu yang punya sifat-sifat, walaupun ini biasanya akan muncul karakter-karakter hitam. Biasanya dari nggak jauh dari situ-situ aja. Bisa jadi juga dari Lacentera juga bisa. Tapi cari karakter yang memang kecenderungan hitam. Misalkan dari fisiknya juga bisa. Misalkan walaupun anggreknya nggak hitam, tapi punya karakter hitam, punya Lacentera. Nah, Lacentera itu bunganya kan ungu-ungu, ada yang gelap, ada yang agak kuning-kuning coklat. Nah, cari karakter gelap. Nah, itu nanti disilang. Itu biasanya bisa menghasilkan beberapa kultivar yang cenderung warnanya gelap. Tidak semua yang hasil silangan itu akan warnanya gelap. Misalkan dari satu silangan, dari 100 kultivar, mungkin yang punya karakter gelap mungkin cuma 5 atau 3 tanaman mungkin. Nah, itu diseleksi. Nanti cari anggrek-anggrek yang lain dari yang sedikit itu kan dikumpulkan untuk mengumpulkan beberapa penghasil sifat-sifat yang warna gelap. Itu prosesnya lama. Nah, biasanya kita telisik. Biasanya yang warna-warna itu juga jauh dari beberapa jenis itu. Ya, kalau warna kuning bisa dari Stratiotes, Violaceo flaven tadi, bisa juga dari Strepsiceras, Strepsiceras juga bisa, dan spesies-spesies lainnya. Gula NC, nah itu juga bisa. Lineale. Iya, cuma kalau sekarang kan sudah kita berjalan sudah mungkin generasinya sudah generasi ke-5 ke-10, itu akan memudahkan kita untuk line breedingnya arahnya kemana kita. Nah, itu lebih mudah. Kalau dari awal satu proses silangan itu butuh waktu 4 tahun. Nah, kalau ini butuh waktu yang memang cukup lama. Ya, mungkin lebih simpel, cari aja mungkin karakter-karakter yang sudah punya hitam, nah gen hitam. Nanti mau dibalikkan spesies, nanti biasanya juga karakternya itu juga akan kuat, tapi harus sesuai tadi. Biografi singkat milik Ibu Yustinta.
Profesor Dr. Insinyur Yusnita Master of Science adalah guru besar di bidang bioteknologi pertanian yang menyelesaikan pendidikan keduanya di Kentucky University, Amerika Serikat, dan program doktoralnya di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Beliau merupakan dosen aktif Fakultas Pertanian Universitas Lampung sekaligus ya ibu dosen dari hampir 80% mungkin dosen-dosen di jurusan budidaya tanaman pangan pernah diasuh oleh Bu Yusnita. Ya, yang aktif meneliti di bidang kultur jaringan, tanaman hias anggrek dan beberapa tanaman penting lainnya seperti kopi, pisang, dan tebu ya Bu. Sepanjang karirnya, Bu Yusnita telah menghasilkan 9 buku, terutama di bidang kultur jaringan dan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Saat ini beliau merupakan Ketua Pusat Unggulan Iptek atau PUI Anggrek di Universitas Lampung dan merupakan Ketua Harian Pencinta Anggrek Indonesia Lampung atau PAI. Ibu-ibu PAI mana suaranya? Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Yusnita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri, Mas Yudek, saya Luge. Ibu, saya kan di rumah ada beberapa anggrek. Saya suka ngilang-ngilangin anggrek. Jadi saya anggrek yang saat itu berbunga, saya silangkan, terus jadi biji. Nah kebetulan saya kenal dengan Mas Vivit yang dari Kolonela. Saya barter. Saya serahkan bijinya, saya dapat anggrek yang di botol. Nah, sering begitu. Nah, kesalahan saya itu cuma iseng. Nah, nggak ada nama anggreknya belum ada rekornya. Ya, nggak ada induknya mana belum ada. Dan dari situ saya juga belajar. Kemudian saya dari mulai belajar untuk ini anggrek apa, harus penelusurannya, namanya apa. Nah terus yang jadi tadi yang reseptif, warna yang reseptif yang mana, yang dominan mana. Terusnya kalau sering pecah Bu, kalau kelamaan mungkin karena cuaca panas sering pecah. Jadi berapa bulan harus panen biji itu berapa bulan. Terus kalau anggrek-anggrek yang mutasi atau yang hibrid itu masih bisa disilangkan nggak Bu? Itu langsung ke akan lakukan saya punya 2 jenis spesies yang berbeda. Saya punya panda yang spesies dan juga panda yang hibrid. Perlakuan saya sama, tapi kenapa yang hibrid itu akar pun nggak akan tumbuh? Ya jangankan mengharapkan yang lain, tumbuh daun aja saya sudah bahagia. Sedih bener. Anggrek apa Bu? Panda apa? Panda hibrid dan panda yang spesies ekotupan itu bisa tumbuh akarnya tumbuh. Yang hibrid nggak pernah. Makasih Bu. Kemungkinan yang pertama tadi Mas Dede berkali-kali agroklima. Jadi kalau agroklimanya untuk panda ini nggak cocok, terus kemudian dia kayak mogok gitu Bu. Ya, kita mogok. Jadi sekarang kondisinya namanya saya tidak bisa membayangkan tempatnya untuk menggantungkan panda ini bagaimana. Panda itu kan dia tidak begitu memerlukan media, tidak bisa ya Bu ya, digantung saja sudah bagus akarnya itu sebenarnya. Tapi kalau akarnya sebenarnya itu mungkin sudah pernah kapok kali dulu pas beli itu berbunga ya Bu. Kalau dia pernah berbunga lalu nggak dipupuk, berbunga yang banyak gitu misalnya, atau dari klaim aja, ini mesti nggak cocok itu Bu ini ya, sirkulasi udaranya atau cahayanya. Salah satu yang baru di program studi teknologi pertanian. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Prof. Yusnita, saya kan beberapa ada rencana atau pernah menyilangkan Bu ya, maupun itu anggrek dan saya juga ingin ke aglonema. Cuman ada beberapa kendala, ternyata hasil beberapa silangan itu ada yang sifatnya steril. Ya, maupun itu anggrek dan aglonema. Maka aglonema itu manfaatnya sterilnya daripada yang bukan sterilnya. Nah itu penyebabnya apa Bu ya? Ketika kita menyerahkan hasil hybridnya kok mesti ada yang sterilnya. Dan
Mungkin pertanyaan saya Bu, terima kasih. Ada beberapa jenis anggrek hibrida yang hasilnya itu adalah dia sudah silangan dari emak bapaknya yang terdahulu. Nah, kemudian jadi kodarullah gitu ya, yang sudah jadi hibrid ini kromosomnya itu triploid atau aneuploid. Ini steril. Itu istilah perkuliahan, memang ya. Bagaimana caranya? Ini kayak pisang itu ya. Pisang itu kan triploid. Nah, kalau dia ada bijinya tapi mungkin dia steril gitu ya, atau partially steril gitu. Nah, ini diapakan supaya dia bisa fertil? Biasanya kalau dia triploid itu kalau pisang itu digandakan dulu kromosomnya menjadi misalnya triploid menjadi hexaploid. Kemudian disilang yang fertil itu adalah yang diploid, tetraploid, ya, hexaploid dan gitu. Tapi kalau sudah ganjil itu atau aneuploid atau diploid maka ada pencilan tambahan kromosom 1 gitu ya. Itu yang susah. Yang kemudian kadang-kadang dibuat sendiri itu diklonnya ini tidak akan bisa dipakai sebagai tetua gitu jadi fasilitas kuliahnya itu. Nah, jadi memang sengaja dibuat dipilih yang aneuploid. Itu agak sulit. Gandakan itu agak susah gitu ya karena dia aneuploid pencilan biasa. Jadi diploid plus 1 gitu ya. Harusnya kan misalnya Phalaenopsis itu N sama dengan 2N sama dengan 38. 38 kan semua berapa ya? 76 kan? Kalau tetraploid 76. Tapi yang ini enggak 76 plus 1 plus 3 gitu. Jadi itu yang aneuploid itu yang steril biasanya. Jadi memang harus dicoba. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalau tidak mempunyai amunisinya, mendingan coba yang lain. Terlalu tinggi effortnya, karena kita harus itu meneliti berapa sih kromosomnya itu cukup mahal. Saya Yulina, saya dari penggemar anggrek. Jadi umum Bu, saya tadi menyimak penjelasan Ibu mengenai pertumbuhan atau perkembangan anggrek. Yang saya ingin tanyakan itu kepada Ibu adalah bisa tidak mencangkokkan, menyilangkan tanaman lavender dengan anggrek? Karena saya suka sekali dengan lavender. Kira-kira seperti itu. Bisa tidak kita menggunakannya? Kemudian saya penggemar anggrek dari tahun 80-an lihat ibu saya. Lavender dengan anggrek mereka bisa nggak Bu Nuning? Nah, dokter Nuning bisa nggak bisa Bu? Susah beda. Tidak hanya spesies tetapi sudah beda apa ya familinya udah beda. Lavender satunya. Sesama anggrek saja ada yang tidak bisa. Vanda dengan Phalaenopsis bisa. Jadi anggrek itu termasuk yang sangat mudah untuk disaling silangkan sebenarnya. Walaupun Vanda dengan Phalaenopsis secara alami bisa menjadi Vandopsis. Kadang-kadang bisa sampai 3 genera jadikan 1. Banyak itu bisa disaling satu demi satu bisa. Dengan persilangan yang sangat teliti. Yang pertama, perlakuan yang saya lakukan adalah pakai bahan-bahan dapur Bu, seperti kulit bawang putih, bawang merah, atau obat-obatan yang expired itu Bu. Ya alhamdulillah bunganya bagus itu Bu. Itu apa karena bahan itu, apa karena mikro di situ Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan di himpunan pengusaha pribumi Indonesia ya Bu. Di sini ada beberapa pengusaha itu kesulitan bibit Bu. Nah, apakah Polinela ini melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan para pengusaha itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah forum komunikasi kayak WhatsApp group gitu Bu untuk anggrek? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke anggota PAI, semacam itu
Besi ya, apakah ada kerjasama dengan kepolisian bisa? Kalau enggak, untuk sementara yang sudah ready adalah Mas Dede, yang menjadi jaringannya Mas Dede, yang sudah ready. Jelas sih ya. Di sini ada beberapa penagra yang langsung ke Mas Dede juga. Yang saya tahu adalah BC Orchid itu ya. Itu ownernya adalah Dr. Dewi Iriani dari FC Mila. Itu punya grocery di Sukarame. Itu langganannya Mas Dede juga. Kita sahabatan. Tadi ini pesan ya. Bapak